the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Baik, perkenalkan saya Lida Waluba. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang reksadana dan pensiun. Pada umumnya, reksadana itu diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang pertama, dikelola oleh profesional, dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dan berlisensi OJK. Dan yang kedua, modal terjangkau kurang lebih 100% yang tersebar di berbagai efek untuk investor bagi para pemula agar mengurangi risiko. Dan yang ketiga, likuiditas tinggi, bisa mudah dicairkan kapan saja sesuai kebutuhan yang ada. Selanjutnya, jenis-jenis reksa atau dana. Berdasarkan karakteristiknya, reksadana dapat dibagi menjadi dua bagian atau dua kategori. Yang pertama, reksadana terbuka, yang diartikan reksadana yang dapat menawarkan unitnya setiap saat sampai batas maksimum unit yang dapat ditawarkan dan bisa membeli kembali untuk unit investor setiap bulan. Dan yang kedua, reksadana tertutup, artinya bahwa reksadana yang mana pemegang saham atau pemegang unit penyertaan tidak dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya kepada manajer investasi. Baik, secara umum, reksadana terbuka dapat dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan alokasi atau investasinya. Yang pertama, reksadana pasar uang. Artinya, jenis reksadana yang investasinya ditetapkan kurang lebih 100% pada instrumen pasar uang. Dan yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yaitu jenis reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada efek yang memberikan pendapatan tetap. Dan yang ketiga, reksadana campuran, yaitu jenis reksadana yang investasinya ditetapkan pada beberapa efek sekaligus mencakup saham, surat utang, dan pasar uang. Dan yang terakhir, yang keempat, reksadana saham, yaitu jenis reksadana yang sebagian besar alokasi atau investasinya ditetapkan pada efek saham. Saya lebih Aswad, saya akan melanjutkan materi dari reksadana dan dana pensiun. Resiko dan keuntungan dari reksadana. Keuntungan dari reksadana sendiri terdapat di verifikasi otomatis mengurangi risiko, dikelola oleh profesional berpengalaman, investasi mulai 10.000, transparan, laporan berkala diterbitkan, diawasi OJK, perlindungan investor terjamin. Kalau risikonya itu risiko pasar, nilai bisa turun, risiko likuiditas pada kondisi tertentu, risiko manajer investasi atau human error, tidak ada jaminan keuntungan tetap, dan biaya pengelolaan manajemen fee. Kita lanjut pada apa itu dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya di masa tua. DPLK atau disebut juga dana pensiun lembaga keuangan diselenggarakan oleh bank atau asuransi jiwa
terbuka untuk umum, karyawan swasta dan mandiri. DPPK atau disebut juga dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk karyawannya. Program khusus internal perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida Sadir. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Materi yang saya akan sampaikan yaitu apa itu dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya di masa tua. Adapun dua bentuk, yang pertama DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, yang diselenggarakan oleh bank atau asuransi jiwa, terbuka untuk umum, karyawan swasta dan mandiri. Yang kedua DPPK, dana pensiun pemberi kerja, dibentuk oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk karyawannya, program khusus internal perusahaan. Adapun manfaat dan program dana pensiun, yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Manfaat pensiun ditetapkan di awal berdasarkan gaji dan masa kerja. Risiko investasi ditanggung pemberi kerja. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Iuran ditetapkan, manfaat tergantung hasil investasi. Risiko investasi ditanggung peserta. Manfaat bagi peserta, yang pertama pensiun normal di usia 56 tahun. Yang kedua, pensiun dipercepat minimal 46 tahun. Pensiun cacat, kondisi cacat total. Yang terakhir, pensiun janda atau duda, ahli waris peserta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Aprilia Adominca Akuit akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu cara memulai investasi. Cara memulai investasi ada dua cara, yaitu yang pertama dengan jalur reksadana. Dengan jalur reksadana ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama tentukan tujuan dan profil Anda. Yang kedua, pilih platform. Yang ketiga, siapkan KTP dan NPWP untuk KYC. Yang keempat, pilih jenis reksadana yang sesuai. Yang kelima, setor dana minimal Rp10.000. Yang keenam, pantau NAB dan melakukan evaluasi berkala. Baik, dengan jalur dana pensiun ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, cek apakah perusahaan memiliki program DPPK. Yang kedua, jika tidak ada, daftar DPLK mandiri. Yang ketiga, pilih bank atau asuransi penyelenggaraan DPLK. Yang keempat, lengkapi dokumen KTP, kartu keluarga, dan data diri. Yang kelima, tentukan besar iuran bulanan. Yang keenam, pilih portofolio investasi yang ditawarkan. Baik, materi berikutnya yaitu tips dan strategi cerdas. Yang pertama, mulai sedini mungkin. Yang kedua, diverifikasi portofolio. Yang ketiga, investasi rutin. Yang keempat, kenali profil risiko. Yang kelima, pilih produk yang berlegal OJK. Yang keenam, review berkala. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. I just had to let you know you're